Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan kasus kedua, yaitu tentang dilema industri fashion dalam tren slow fashion dan Yono. Saya, Nurfatin Nabila, akan menjelaskan latar belakang kasus kedua. Industri fashion Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Meskipun tren fast fashion mendorong peningkatan pembelian pakaian murah dan trending, banyak pakaian yang sangat cepat dibuang. Hal ini dapat menimbulkan limbah lingkungan. Sebagai respons, gerakan seperti slow fashion dan Yono, yaitu You Only Need One, mendorong belanja lebih bijak dan berkelanjutan. Di sisi lain, industri tekstil dalam negeri melambat akibat sulit bersaing dengan produk impor ilegal yang lebih murah, terutama dari China. Produksi menurun dan kontribusi terhadap ekonomi ikut melemah. Meski konsumsi meningkat, industri lokal tidak dapat berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Monisa Purba dengan NPM 2441411. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan analisis, yaitu konsumsi pakaian di Indonesia meningkat karena tren fast fashion yang menawarkan harga murah dan model menarik. Namun lonjakan ini tidak berdampak positif pada industri tekstil lokal yang justru melemah akibat banjirnya produk impor, terutama produk ilegal yang dari Cina atau dari negara lainnya. Selain itu, fast fashion menimbulkan masalah lingkungan karena banyak pakaian yang hanya digunakan sekali pakai saja atau bahkan justru ada yang pakai expired. Karena banyak pakaian yang sekali pakai, karena tren tersebut muncul hanya sesaat saja. Munculnya tren low fashion dan YONO menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kesadaran konsumen. Permintaan naik, industri lokal belum mampu memanfaatkannya secara optimal sehingga perlu strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri fashion nasional. Perkenalkan, nama saya Nurfara Nabila dengan NPM 2441234. Saya akan membahas tentang saran yang kami dapat berikan kepada masyarakat dan pemerintah terkait kasus ini. Pertama, dari sisi masyarakat dapat mengubah pola konsumsi, seperti kesadaran akan dampak fast fashion, memahami dampak negatif dari industri fast fashion terhadap lingkungan dan sosial seperti limbah tekstil dan kondisi kerja yang buruk. Selain itu, memperpanjang masa pakai pakaian, menggunakan pakaian yang sudah ada dan merawat dengan baik untuk mengurangi frekuensi pembelian pakaian baru. Yang kedua, dukungan terhadap merek lokal dengan memilih merek yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, mendukung merek lokal yang menerapkan praktek produksi yang berkelanjutan dan berbasis etika dalam operasional mereka. Selain itu juga memilih merek lokal dengan penggunaan bahan ramah lingkungan, memilih merek yang menggunakan bahan-bahan organik atau daur ulang, serta meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksinya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kampanye kesadaran. Ikut serta dalam kampanye seperti Who Made My Clothes, berpartisipasi dalam inisiatif yang mendorong transparansi dalam rantai pasokan fashion dengan menanyakan asal-usul pakaian dan kondisi kerja para pembuatnya, serta menyebarluaskan kesadaran melalui media sosial dengan menggunakan platform media sosial untuk membagikan informasi mengenai keberlanjutan fashion dalam dan mendukung gerakan yang sejalan. Selanjutnya, dari sisi pemerintah dapat menerapkan aturan yang lebih ketat, seperti regulasi terhadap impor pakaian ilegal, mengembangkan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah masuknya pakaian ilegal yang merusak pasar lokal.
Lalu, memberikan dukungan bagi industri tekstil seperti insentif ekonomi, memberikan insentif finansial seperti subsidi atau pengurangan pajak untuk perusahaan lokal yang berkomitmen pada praktek berkelanjutan. Selain itu, promosi produk lokal, seperti menggalakkan atau mempromosikan produk tekstil lokal yang memenuhi standar berkelanjutan dan etika. Yang terakhir, dorongan untuk praktek bisnis berkelanjutan dengan cara pendekatan zero waste, mengedukasi dan memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan praktek desain dan produksi yang mengurangi limbah seperti teknik men-split dan mendaur ulang sisa bahan. Itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, Liza. Baiklah, kesimpulannya adalah industri fashion Indonesia saat ini berada dalam persimpangan antara tekanan global, fast fashion, dan peluang dari tren slow fashion. Yang beretika dan berkelanjutan, fast fashion membawa dampak negatif signifikan seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, dan persaingan yang tidak sehat terhadap industri lokal. Namun tren slow fashion dan kampanye Yono membuka jalan bagi perubahan positif dengan menekankan keberlanjutan, kualitas, dan tanggung jawab sosial. Transformasi ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak, mulai dari pelaku industri, konsumen, sehingga pemerintah. Konsumen kini memiliki peran besar sebagai agen perubahan melalui pilihan pembelian yang sadar lingkungan. Perusahaan perlu membangun kepercayaan melalui transparansi, inovasi produk ramah lingkungan, dan menjunjung etika dan pemasaran. Sementara itu, regulasi pemerintah sangat penting untuk mengawasi praktik bisnis dan mencegah misleading seperti greenwashing. Dan kolaborasi dan kesadaran bersama, industri fashion Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di pasar global, mengorbankan nilai-nilai etika dan lingkungan. Itulah dia presentasi dari kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan.